Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus dipakai dulu baru dibuka biar kelihatan bahwa pakai. Seperti di TV kan gitu ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, pertama saya mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada acara ini. Saya Chandra, GM di Trust Solusi Syariah. Mohon maaf sebelumnya kalau saya rada canggung pakai jas karena saya sudah lama tidak pakai jas. Tapi karena pemilik Trust meminta agar kita tampil kinclong, saya harus pakai jas. Sudah lupa kadang saya pakai jas karena itu hampir 9 tahun yang lalu waktu masih aktif bekerja. 20 tahun saya di lembaga keuangan. Alhamdulillah ternyata masih banyak ilmu yang bisa digunakan sekarang gitu ya. Walaupun dengan cara insya Allah yang lebih benar. Baik, saya langsung masuk ke materi karena waktu saya tidak panjang. Trust bermula dari tahun 2018 pertengahan sebetulnya, ya, di mana waktu itu sudah 1 tahun saya berkenalan dengan seseorang yang namanya Yoyo Hari Wahyono. Yoyo Hari Wahyono, kami berkumpul, ya, setahun kenalan nggak pernah ngobrolin apa-apa. Tiba-tiba beliau menyampaikan begini kepada saya. Saya tuh ada satu keinginan yang sudah lama saya inginkan, tapi saya tidak tahu bagaimana cara memulainya, yaitu mempunyai lembaga syariah. Karena itu bukan bidang saya, Pak Chandra. Jadi Trust Solusi Syariah ini tidak dimulai dengan membuat proposal, ditawar-tawarin ke investor, tidak. Tiba-tiba beliau ngajak ngomong itu, saya mau ngomong serius, Pak. Padahal udah setahun, tiap minggu kita ketemu. Nah, setelah beliau menyampaikan ini dan menurut beliau katanya kayaknya Pak Chandra bisa merealisasikan ide saya. Begitu mendapatkan tantangan ini, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan pertama adalah datang ke rumahnya Ustadz Condro. Saya sampaikan, Ustadz, Mas Yoyo barusan ngomong begini sama saya. Apa saran Ustadz? Beliau tidak ngasih saran, beliau cuma masuk ke dalam, keluar bawa buku. Pak Chandra pelajari buku ini. Rekonstruksi Bank Syariah dan BNI. Itulah alur ceritanya, dan alhamdulillah ya, puji syukur Allah mempertemukan, ada yang menginisiasi, ada yang membantu, dan insya Allah kami mencoba untuk merealisasikan itu. Alhamdulillah kami sekarang sudah 2 tahun berjalan. Baik, sebetulnya apa sih Trust Solusi Syariah? Apakah memang bisa? Kami ini menjawab tantangan. Ya, memang saya sampaikan ke tim bahwa yang kita inginkan dengan Trust Solusi Syariah ini bukan cuma sekedar membuat lembaga keuangan. Ya, jadi kita ingin memberikan nilai tambah. Apa Trust Solusi Syariah? Lembaga ekonomi syariah yang berkontribusi dalam membangun ekonomi umat, baik di bidang edukasi maupun bisnis yang berlandaskan syariat Islam. Jadi kalau mau digambarkan bentuknya seperti ini. Bahwa ada aktivitas di Trust yang ngomongin mengenai edukasi. Yang ngomongin mengenai bisnis, bahkan bukan cuma mendiskusikan, tapi kita mengeksekusi bisnis di sini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ekonomi umat. Insya Allah seperti itu. Nanti saya akan lebih jelaskan lebih detail lagi. Apa visinya? Kami ingin berkontribusi terhadap apa? Terhadap mempersiapkan umat apabila nanti peradaban Islam itu kembali hadir. Kami ingin berkontribusi, paling tidak dalam sisi ekonominya. Kenapa? Karena pada saat itu kami ingin semua umat sudah mulai paham mengenai syariah. Baik, misi kami, satu, kami ingin menjadikan lembaga ini bukan cuma sekedar untung rugi, tapi ini menjadi jalan dakwah bagi kami. Waktu ditawarkan ini ke
Mas Yoyo salah satu yang saya tanya ke beliau, sebetulnya latar belakangnya apa sih nawarin ini ke saya gitu kan. Kalau hanya sekedar membuat lembaga keuangan dan ini seolah-olah yang dulunya saya, mohon maafkan kalau orang hijrah dari pekerjaan di ribawi itu kan kelihatan kayak nganggur Pak. Tuh. Ya, apakah itu karena kesian lihat saya jadi pengangguran gitu? Ya. Terus saya bilang sama beliau, ternyata saya nggak nganggur loh Mas. Oh bukan itu Pak. Ya. Tapi ini ingin menjadikan ini jalan dakwah. Makanya saya terus terima, insya Allah. Saya bilang, saya sudah kapok kalau hanya ingin bekerja. Tapi saya ingin bekerja kita juga punya nilai itu. Dan alhamdulillah, ini misi yang kita inginkan. Juga menjadi jalan rezeki. Oleh karena itu kami harus memastikan bahwa bagaimana lembaga ini bukan cuma sekedar mikirin dakwahnya saja, tapi bagaimana paling tidak bisa mandiri untuk membiayai diri sendiri, bahkan nanti ke depannya kami bisa untung. Kenapa kami perlukan itu? Karena kami ingin menyampaikan ini kepada para investor lain. Bayangkan kalau trust ini mungkin secara syariahnya oke, tapi secara finansialnya tidak oke. Saya menjelaskan ke investor lain untuk menulari konsep ini agak susah Pak. Pak, ini ada konsep bagus syariah segala macam, oke. Sudah dijalankan, sudah Pak. Hasilnya apa? Hasilnya sih memang masih rugi Pak. Tidak terlalu menarik. Jadi kami harus berusaha bagaimana kami juga harus profesional. Sehingga ini bukan hanya sekedar menjadi jalan dakwah, tapi menjadi jalan bisnis yang memang patut kita lakukan. Menjadi jalan pahala, insya Allah. Itu harapan kami. Struktur organisasi. Dua orang ini presiden komisaris trust atau owner. Jadi saya tegaskan di sini Trust Solusi Syariahnya adalah perusahaan perorangan, pemodalnya cuma satu orang. Beliau. Alhamdulillah kita dibantu dengan Dewan Pengawas Syariah. Dan dalam struktur organisasi trust, posisi beliau berdua, dengan sangat hormat saya minta kepada beliau untuk saya masukkan dalam struktur posisinya sama. Jadi berdampingan. Jadi DPS di trust bukan berada di bawah manajemen trust. DPS itu adalah sejajar dengan manajemen trust. Untuk apa? Karena saya ingin DPS itu punya otoritas. Otoritas untuk apa? Untuk memastikan trust itu jalannya sesuai syariah atau tidak. Kalau trust ini bandel, DPS akan punya otoritas untuk menyampaikan, trust, selesai. Kamu nggak boleh lagi ngaku syariah. Karena kita udah bilangin begini, kamu nggak mau berubah. Ini sudah melanggar syariah, kamu nggak mau berubah. Otoritas itu dibutuhkan agar ada kontrol terhadap DPS, terhadap Trust Solusi Syariah. Dan kami ingin kontrol itu. Kalau kita ngomongin syariah, DPS yang punya wewenang untuk itu. Alhamdulillah ternyata ownernya juga siap dengan seperti itu. Sehingga kalau nanti kita ini sudah melanggar atau melenceng dari syariah dan DPS sudah menyatakan nggak ridho atau tidak boleh lagi kita mengaku syariah, mau jalan terus atau tidak trust ini? Tergantung sisi komisaris, sisi owners. Kalau mau jalan konvensional, kalau tidak mau jalan berubahlah menjadi syariah. Ini yang kita mau bangun. Sehingga fungsi DPS bukan hanya sekedar menyampaikan kesalahan habis itu selesai. Dan mohon maaf, saya banyak lihat lembaga keuangan syariah sekarang ini memposisikan DPS-nya berada di bawah manajemen. Sehingga tidak ada otoritas untuk itu. Kita tidak mau itu terjadi dengan trust. Berikutnya. Dalam struktur saya sebagai GM, saya dibantu oleh teman-teman saya, Mas Nopan, 11 tahun bekerja di perbankan, 4 bank, ini pasti gajinya gede, karena orang bank itu kalau mau gajinya gede, pindah-pindah Pak, sering-sering Pak. Ini gajinya cepat gede. Ya. Dulu Pak. Ya. Ini Mas Aan, Mas Sutrianto, 20 tahun lebih di bank BUMN. Ini Mas Didi, keluaran OJK, dan dia memutuskan untuk keluar. Ini Mas Warto,
yang paling tua di kami, 30 tahun di Bank BUMN. Ya, kok ya nggak bosen itu. Ini struktur kami. Ini yang memulai konsep ini. Ini yang saya ajak untuk saya tidak sedang memberikan lowongan pekerjaan, saya bilang sama mereka. Tapi saya sedikit menawarkan, ini ada jalan dakwah, mau kita jalanin apa enggak? Itu struktur trust. Bagaimana dengan skema? Secara garis besar, skema trust, skema produk trust itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah program solusi pengganti riba. Kedua, tadi kami bukan hanya ingin sekedar menjadi lembaga keuangan yang bisa memberikan akses, ya, namun juga kami ingin terlibat dalam membangun ekonomi umat. Apa yang akan kami lakukan? Program solusi pengganti riba. Kami mencoba untuk memberi solusi kebutuhan usaha dan kebutuhan pribadi. Program membangun ekonomi umat. Kami punya kelas-kelas edukasi. Kami punya kelas skill keuangan dan bisnis. Kami punya pendampingan atau jasa mendampingi orang untuk bersyirkah. Kami punya satu program yang kita sebut optimalisasi dana idle. Jadi saya sampaikan bahwa di trust tidak ada produk funding. Karena fundingnya adalah dari pemodal trust, bukan dari dana pihak ketiga. Oke. Kebutuhan usaha. Oke. Ada jual beli, ada sewa, ada kerjasama. Apa yang kita kasih solusi sekarang? Banyak pertanyaan yang lari ke kita. Apalagi dulu kita di X-Bank, itu selalu banyak. X-Bank itu biasanya cuma mengkritik. Tapi kalau ditanya solusi juga bingung sendiri. Dulu seperti itu, alhamdulillah sekarang kami punya trust. Jadi apa sih sebetulnya perbedaan pekerjaan kami dulu dengan yang sekarang? Yang paling jelas sekarang lebih spesifik melakukannya. Bisa nggak sih sebetulnya akad konvensional itu menjadi akad syariah? Sebetulnya simpel Pak Bapak. Ini hanya tinggal memilih akad. Mohon maaf saya bilang, kesalahan bank konvensional, dia memilih akad sosial dalam proses bisnisnya. Apa akad sosial yang dia pilih? Core. Dia selalu ingin meminjamkan dan memberikan solusi semuanya dengan uang. Dan waktu dia meminjamkan uang, disitulah posisi dia melakukan akad core. Boleh nggak? Boleh kalau sampai titik ini. Cuma problemnya, dia meminta tambahan manfaat dari akad core yang dia lakukan. Problemnya di situ. Jadi kalau nanti bank nawarin kita akad core, boleh diterima nggak? Boleh. Tapi tanya, ada tambahan manfaat atau tidak? Kalau nggak ada, alhamdulillah Pak. Tapi pertanyaannya apa mungkin? Saya bisa pastikan tidak mungkin. Kenapa? Karena memang mereka bukan lembaga sosial. Mereka itu adalah lembaga komersial. Kalau saya cuma ngasih uang, terus gak minta dapat tambahan apa-apa, ya saya rugi dong. Nah ini yang susah. Mau melakukan akad sosial, tapi ngomongin untung rugi material. Melakukan akad sosial pasti rugi gak? Tidak ada yang rugi dengan akad sosial. Kenapa kok akad sosial pahalanya tinggi-tinggi, besar-besar? Karena tidak akan rugi melakukan itu. Lah yang repot kalau kita kepinginnya dapat materi dari situ. Itulah kesalahannya. Jadi apa yang harus dilakukan? Merubah ini menjadi lebih tepat dengan akad. Oleh karena itu yang kami lakukan di sini adalah akad-akad komersial. Merubah akad core menjadi lebih jelas. Jual beli. Butuhnya barang, kasih barang. Butuhnya uang bagaimana? Bisa dikasih uang. Akadnya ada kok. Tapi masuk ke dalam akad komersial. Itu yang kami sedang buktikan. Apakah ini ternyata implementatif atau tidak? Alhamdulillah 2 tahun. Saat ini hampir 120 orang yang sudah berhubungan dengan trust di akad jual beli. Alhamdulillah. Pak, ada yang bermasalah nggak? Yang saya bilang kalau di bank tuh ada kategori hope no hope, ya. Kalau kita masukkan yang no hope, yang udah kagak ada harapan,
ya, saya bisa bilang ada 2 sekarang yang tidak ada harapan. Berapa besar? 1 450.000 sisanya. 2 800.000 sisanya. Kenapa kok ini no hope? Yang satu tutup usahanya karena COVID. Yang satu tutup usahanya karena dia sakit. No. Yang lainnya, alhamdulillah, kami masih bisa manage dengan baik. Oke, itu yang kami lakukan. Baik, tadi saya bilang ada akad jual beli, ada akad core. Mohon maaf, ini sedikit informasi. Dulu saya pernah di sebelah sana, dan terakhir saya di kantor pusat. Jadi kalau orang kantor pusat itu kerjaannya main data, Bapak Ibu. Kita itu yang melihat portfolio keseluruhan. Jadi porsi produk ini seperti apa, segala macam, itu tugasnya orang kantor pusat. Dan dari situ saya bisa tahu, apa penyebab kredit bermasalah yang terbesar? Ternyata penyebab kredit bermasalah yang terbesar ada 2. Yang pertama adalah side streaming. Salah penggunaan. Debiturnya minta A, Pak saya minta kredit. Untuk apa? Untuk A. Tapi nanti dia makainya B. Itu side streaming istilahnya. Yang kedua, over financing. Kelebihan dikasih. Pengusaha yang bagus selalu menjadi inceran bank. Betul? Tapi coba bayangkan, kalau dia tidak ada kontrol, yang terjadi adalah usaha sebagus apapun, itu akan digelontorkan semua sama bank, uang. Sebaik apapun usahanya, kalau beban yang diberikan terlalu besar, kolaps. Itu yang saya sebut dengan over financing. Ngasihnya kebesaran. Itu kalau yang dikasih uang. Tapi bagaimana jual beli yang tadi saya bilang, itu bisa menjadi solusi dari hal itu. Even buat banknya. Coba bayangkan, kalau jual beli, yang ditransaksikan apa? Barang. Yang dikasihkan, diserah terimakan, barang. Saya tanya sekarang, kalau barang yang kita jadikan objek jual beli, apakah bisa terjadi side streaming? Apakah bisa terjadi salah penggunaan? Tidak, karena barang yang dijadikan objek. Dan kita berikan barang, bukan kasih uang. Apakah bisa terjadi overfinancing terhadap barang? Saya rasa secara umum semua orang sudah tahu harga pasar barang itu. Dan si lembaga sudah membeli dulu barang itu. Sehingga tidak terjadi overfinance. Jadi sebetulnya akad jual beli ini Bapak Ibu, mohon maaf, saya baru tahu inilah solusi dari terjadinya banyaknya kredit bermasalah. Karena yang dikasih selama ini adalah uang. Kalau ada yang punya lembaga keuangan mau coba-coba dengan memberi uang, dengan akad ini mau silakan aja. Ya, tapi saya ngomong data. Baik. Kita juga punya kebutuhan usaha, jadi kita membedakan usaha untuk hal yang produktif atau konsumtif kita juga mempersiapkan. Oke, kita juga punya kelas-kelas edukasi. Ya. Oke, secara detail produk kita adalah satu jual beli, bisa produktif, bisa konsumtif. Apa akad yang kita lakukan? Jual beli. Ya. Trust dapat memenuhi kebutuhan barang baik untuk usaha maupun pribadi dengan pilihan pembayaran cash ataupun cicilan. Dan kami membeli dulu. Oleh karena itu, salah satu yang membedakan Trust Solusi Syariah dengan lembaga keuangan yang lain, dalam Trust salah satu manajer itu job desk-nya adalah manajer purchasing. Jadi Trust punya yang namanya manajer pembelian. Kenapa kok kita merasa perlu punya manajer pembelian? Karena kita ingin mendudukan akad sesuai dengan kegunaannya. Waktu kami melakukan akad jual beli, berarti pada saat itu posisi kami sebagai penjual. Posisi kami sebagai pedagang, posisi kami sebagai toko. Sehingga kalau kita memposisikan betul-betul sebagai penjual, sebagai toko, sangat lumrah kami untuk membeli dulu barangnya. Bahkan tidak ada masalah kalau kami harus men-stok barang lebih dulu. Karena apa? Karena kami toko. Jadi kami ingin memposisikan itu betul-betul seperti itu.
Nah kadang yang bingung lembaga keuangan yang lain itu adalah dia mau menggunakan akad jual beli, tapi tidak memposisikan dirinya sebagai penjual. Bingung nggak? Bingung. Yang mereka andalkan akhirnya apa? Wakalah. Oke, disinilah problem eksekusi yang terjadi masalah. Kalau kami berusaha untuk tidak menggunakan wakalah, kalau perlu beli, kita beli dulu. Sedikit informasi. Ada pedagang yang datang ke kami. Dia sudah jadi mitra kami. Dagangannya simpel Pak, cuma jualan lotek. Pada suatu hari dia datang ke kami minta, Pak boleh nggak saya dibeliin barang dagangan? Iya apa? Ternyata beliau mau berdagang minuman. Oke, yang minta dibeliin apa? Yang minta dibeliin Nutrisari, Marimas, itu yang saset-saset. Tapi nilainya lumayan, 1 juta. Oke, kita setujui permohonan itu. Setelah disetujui, teman-teman saya di kantor bilang, Pak, ini udah kita setujui. Oke, berarti kita harus beli barangnya. Ya, harus kita beli. Akhirnya apa? Mereka ke pasar, Pak, beli Marimas. Kita akadkan Marimas, bukan duit. Kami ingin membuktikan, mungkin kelihatannya simpel, kok jadi ribet kayak gitu. Di awal kita harus menjalankan ini sesuai dengan peruntukannya. Perkara yang nantinya kami akan kerjasama sama supplier dan lain sebagainya, itu pengembangan. Tapi kami harus bisa memastikan bahwa ini adalah hal yang wajar. Oleh karena itu di trust perlu ada yang namanya manager purchasing, dan kita punya itu. Yang 30 tahun di BRI tadi itu, ya mohon maaf kalau saya pakai inisial ya, itu manajer purchasing. Manajer purchasing. Oke, lanjut. Oke, kita juga punya produk sewa menyewa. Ya. Produktif atau konsumtif. Apa yang dimaksud dengan sewa menyewa produktif? Ada yang datang ke trust perlu tempat usaha. Biasanya kejadiannya apa? Mereka mau nyewa tempat, tapi si pemilik tempat mintanya langsung dibayar 2 tahun, 3 tahun, gitu kan? Pengusaha yang pintar, dia akan datang, Pak, ya, ini saya bisa nggak bayar 2 tahun? Bisa saya bayar 2 tahun, Pak, tapi tidak efektif dan efisien untuk usaha saya. Lebih baik saya putar uang itu. Tapi saya bisa bayar bulanan. So what? Kenapa enggak? Ya, kita lakukan, kita analisa dia. Dan ternyata dia mampu, kita lakukan ini. Oke. Kita juga menyiapkan kerjasama usaha. Kalau yang dibutuhkan adalah uang, karena tidak menutup kemungkinan dalam usaha dia bukan cuma butuh barang, ya. Walaupun barang dagangan itu barang, ya. Jadi kalau ada yang butuh barang dagangan pun kita belikan, seperti yang tadi saya bilang. Tapi tidak menutup kemungkinan yang dia butuhkan uang, mungkin untuk apa? Membayar karyawan, ya, biaya promosi, yang mungkin dia butuhkan uang. Apa yang bisa kita tawarkan? Syirkah. Di mana dalam hal ini posisi kami sebagai pemodal. Jadi dalam syirkah yang ini posisi kami sebagai pemodal. Waduh, ini bisa bertentangan dong dengan yang tadi Ustaz Condro bilang. Sekali lagi saya ingatkan, tidak ada dana pihak ketiga di trust. Jadi modal yang kami berikan adalah modal dari pemiliknya trust untuk diberikan kepada pengusaha-pengusaha. Oke. Kami juga menyiapkan jasa. Ya, apa? Perbaikan rumah dan perbaikan kendaraan. Ini kalau datang ke bank mau perbaiki rumah, pasti dikasih uang. Tapi kalau di kami, kita pastikan, sebetulnya mau apa? Ini genteng bocor. Mau diperbaiki? Ya, kita buka jasa. Akadnya apa? Kami yang melakukan perbaikan ini. Dan alhamdulillah kami juga punya kerjasama dengan subkontraktor yang bisa melakukan ini. Ada kemarin yang datang, dia punya motor yang hanya satu-satunya motor. Tapi dia harus beraktivitas berdua dengan istrinya. Satu-satunya motor ini dipakai oleh istrinya. Terus dia berpikir, saya tuh punya motor satu tidak bergerak sekarang posisinya. Ya maklumlah ini posisinya pengusaha mikro. Pak, saya ingin jalanin motor ini gimana? Terus bisa bantu nggak? Kalau dulu Pak begini saya gampang Pak, tinggal kasih duit selesai. Akadnya kort, tapi kan saya nggak bisa dapat manfaat dari situ. Akhirnya apa yang kita lakukan? Oke, yuk sama-sama kita bawa ke bengkel ini motor.
Kita minta orang bengkel untuk mentaksir bagaimana dan berapa yang dibutuhkan biaya untuk menjalankan motor ini. Itulah yang akan jadi RAB. Dari situ nanti kamilah yang akan berhubungan dengan si bengkel sepeda motor. Kita yang akan bayar menyelesaikan semua kebutuhannya. Nanti orang yang berhubungan, mitra yang berhubungan dengan kami, cukup membayar cicilan tiap bulan dengan kami. Ada 2 akad yang kita bisa lakukan di situ, namun 2 akad ini tidak boleh saling berkait. Karena kalau dia berkait, jadilah multi akad. Oke, ini kami lakukan. Ya, kami lakukan. Oke. Dalam program membangun ekonomi umat, kita punya kelas-kelas. 1 kelas edukasi. Ya. Memberikan edukasi mengenai muamalah sesuai syariat maupun teknis keuangan agar lebih profesional, tepat dan menenteramkan dalam menangani bisnis. Jadi, sekarang kami mulai edukasi. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali umat Islam yang merasa sudah melakukan syirkah. Namun ternyata mereka mengalami dampak kegagalan dalam syirkahnya. 2, mungkin syirkahnya belum sesuai aturan atau syariat. Ya. Yang kedua, mungkin ini adalah masalah prepare terhadap syirkah dan monitor terhadap syirkahnya. Oleh karena itu, kami berikan kelas yang namanya edukasi. Baik secara syariahnya maupun secara profesionalnya. Masalah, jadi di kami itu punya materi mengenai seberapa mudah, seberapa simpel sih logik daripada laporan keuangan itu. Apa sih neraca, apa sih rugi laba, logiknya yang kita mau sampaikan, bukan menyusunnya. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali aplikasi untuk menyusun itu. Namun logiknya pengusaha masih banyak yang belum mengetahui. Yang kedua, setelah mereka mengetahui logiknya, bisa baca nggak laporan keuangan itu? Sehingga laporan keuangan itu isinya bukan cuma angka-angka yang tidak memberikan informasi. Kita tunjukkan, laporan keuangannya begini, ini maksudnya ada informasi begini loh di laporan keuangan itu, ada informasi begini, ada yang begini. Terus kita sampaikan manfaatnya apa bisa mengetahui atau membaca laporan keuangan. Manfaatnya adalah bisa membantu kita dalam hal kontrol, bisa membantu kita dalam menentukan strategi ke depan. Pertanyaannya, kenapa kok kita demikian pingin membuat materi ini? Agar kita kepingin bahwa pengusaha ke depan bukan hanya mikirkan syariahnya saja, itu hal yang wajib. Namun bukan cuma syariah, tapi juga profesional. Kalau sudah syariah dan profesional, insya Allah menenteramkan. Sesuai dengan tagline kami. Kami punya satu lagi produk, check up keuangan usaha. Apa sebetulnya produk ini? Banyak sekali pengusaha yang tidak tahu mengenai kondisi finansial usahanya. Yang hanya dia tahu untung atau rugi dan nilai untung atau ruginya. Tapi kalau pertanyaannya saya sedikit bilang sampai begini, Bapak mohon maaf, menurut Bapak, usaha Bapak itu profitability-nya sudah optimal atau belum? Kalau pertanyaannya rada begini, ini rada susah Pak. Menurut Bapak, ya, efisiensi dari usaha Bapak sudah seperti apa? Kita masih diskusikan laporan keuangan. Nah, oleh karena itu kita ngebantu. Kita punya yang namanya check up keuangan usaha. Kalau kita kepingin tubuh kita tahu tingkat kolesterolnya bagaimana, asam uratnya bagaimana, ya, maka datanglah ke lab. Di lab diambil darah, nanti hasilnya keluar. Seperti itulah inisiatif ini. Kasih ke kami laporan keuangannya, biar kami akan analisa sehingga keluar nanti rasio-rasio yang bisa dijadikan pedoman untuk melihat profitability dan efisiensi. Kalau untuk pengusaha kan sebetulnya 2 hal ini yang penting. Pertanyaannya, memang Trust punya materi itu dasarnya apa? Pak, mohon maaf ya, dulu kami kerja di sana itu, kerjaan kami hari-hari itu ini Pak, menilai laporan keuangan.
Ya. Jadi kami bisa, dan memang kami dibentuk untuk tahu itu. Ada rasio-rasio yang harus kita gunakan. Dan memang itulah dulu kami dicekokin itu terus tuh. Membaca rasio keuangan. Agar kita bisa mendapatkan informasi. Kenapa tidak sekarang ilmu itu saya gunakan untuk membantu bapak-bapak semua. Itu yang kita harapkan. Oke? Monitoring keuangan usaha. Ini juga. Even ada yang punya laporan keuangan tapi tidak sesuai standar. Oke? Kami membantu untuk membuat yang sesuai standar. Oke? Nah, ada satu produk atau program, ini saya sebut program, optimalisasi dana idle. Kami sadar bahwa trust tidak akan mungkin mengcover semua kebutuhan itu dengan dana trust sendiri. Satu. Yang kedua, kami ingin sebetulnya bagaimana trust bisa berperan ke depan sehingga transaksi yang membesar itu bukan hanya di trust, tapi transaksi yang membesar itu antar umat. Di mana ke depan yang kita harapkan, seorang adik kalau butuh rumah, KPR-nya sama kakaknya. Apakah mungkin? Kenapa nggak mungkin? Kalau sekarang adik butuh rumah, datang ke kakak, kak beliin aku rumah. Kakaknya langsung berpikir, ujung-ujungnya sedekah nih saya nih. Tapi dengan program optimalisasi dana idle, dia bisa datang ke kami. Ya, Pak Chandra, saya mau biayai adik saya rumah. Terus bisa bantu, insya Allah Pak. Caranya gimana? Satu, adiknya Bapak ikutin dulu kelas 3 kali kajian Pak kita. Kenapa? Karena dia harus paham dulu akadnya. Oke, setelah itu kita akan menganalisa kemampuan bayar si adik. Kalau kita anggap adiknya ini ternyata punya kemampuan untuk membayar cicil, nanti kami akan presentasi ke si kakak. Bos, Bapak, ternyata adik Bapak tuh punya loh kemampuan. Kami verifikasi, iya kami verifikasi. Ini kami lakukan, ini kami lakukan, ini kami lakukan. Dan kami akan melihatnya dari dua hal. Satu, secara kualitatif seperti apa. Dua, secara kuantitatif seperti apa. Itu yang kita sampaikan sama si kakak. Kalau ternyata kakaknya, oke, kayaknya bisa nih saya masukin. Oke, kita siapkan semua akadnya. Apa akadnya? Jual beli. Siapa yang berjual beli? Kakak dan adik, tapi pakai akad jual beli, akad komersial. Dan kakak diperbolehkan untuk menambahkan margin. Coba bayangkan, adiknya tersolusikan rumah, kakaknya bisa punya pendapatan dari akad itu. Sehingga nggak jadi lagi akad sosial. Apa yang kita bantu di sini? Even kita bantunya sampai dengan mengingatkan cicilan ke si adik. Tiap bulan kita yang tagihin. Jadi si kakak diem-diem, alhamdulillah dapat terus tuh cicilan plus margin. Syar'i, insya Allah syar'i. Coba bayangkan, kami ingin transaksi-transaksi ini semakin banyak di umat. Ada yang punya kelebihan, ya, ada yang punya kebutuhan. Dan akad ini bukan cuma bisa kita lakukan untuk transaksi jual beli, sewa menyewa. Trust sudah lakukan, sudah. Ada mitra trust datang ke trust. Tadi saya bilang, dia butuh tempat usaha baru. Dan dia butuh tempat usaha yang lebih besar. Karena yang tempat usahanya sekarang sudah tidak mampu menampung kapasitas produksinya. Cuma setelah dia dapat tempatnya, ternyata si pemilik minta 2 tahun langsung dibayar. Dan menurut dia itu nggak efektif. Akhirnya dia datang, terus bisa kasih solusi. Bisa. Kita analisa dia secara kemampuan bayar, kita lihat resiko bisnisnya seperti apa, baru kita punya mitra dana. Siapa mitra dana itu? Ternyata ada orang-orang yang memiliki dana yang idle sebetulnya saat ini. Dan sebagian besar mereka taruh itu di mana? Di deposito. Dan waktu mereka tahu tentang riba, sebetulnya orang-orang ini mulai gelisah. Dia tahu dananya itu ada riba. Tapi karena dananya ini jumlah besar, dia bingung kalau ini ditarik, ditaruh di rumah. Terlalu besar, terlalu beresiko. Waktu dia mau masuk ke usaha, bingung lagi, usahanya yang mana? Dia nggak ngerti itu. Karena apa? Karena bisa jadi dulu dia cuma pensiunan. Kitalah yang datang ke dia. Apakah dananya dari bank dipindahin ke trust? Tidak. Saya kembali lagi tekankan, trust tidak menerima dana masyarakat. Jadi apa yang dilakukan? Mereka cukup menandatangani commitment letter
satu surat yang isinya saya nama dengan ini mengikuti program optimalisasi dana idle. Saya siapkan dana misalnya 200 juta selama 3 bulan. Untuk apa 3 bulan? 3 bulan ini batasan mereka menunggu trust untuk datang ke mereka membawa project. Jadi tidak ada dana yang diserahkan ke kita. Tapi kami akan datang ke dia dengan membawa project. Pak, ya. Kebetulan kemarin ada yang datang ke kantor, ya, butuh kendaraan, Pak. Kami udah analisa, satu ini kebutuhan. Kemampuannya seperti ini, bisnisnya seperti ini. Ini yang kita analisa dan kita sampaikan kepada beliau. Kalau beliau mau, beliau yang akan berakad. Jadi akad yang dilakukan adalah si pemilik dana akan berakad dengan si pengguna dana. Itu yang terjadi. Jadi akhirnya disewa dulu tempat ini oleh si pemilik dana selama 2 tahun dibayar langsung. Nanti si pemilik dana ini yang menyewakan kembali kepada si pengguna dana atas seizin dari pemilik tempat. Alhamdulillah sudah kami lakukan. Alhamdulillah sudah kami lakukan. Dan sekarang si mitra dana kami tiap bulan tinggal menunggu kiriman uang cicilan dari kami. Karena kami membantu sampai dengan mengingatkan pembayarannya. Kenapa kami bisa melakukan itu? Karena kami punya sistem. Kalau bapak-bapak lakukan sendiri, bapak harus mencatat sendiri, toh? Oh, si ini minjemnya sekian, jatuh tempo jauh sekian, ya. Tapi kalau kami punya sistem yang akan mengingatkan itu. Itu sudah kami lakukan. Alhamdulillah itu sudah kami lakukan. Oke. Pendampingan sirkah. Apa yang bisa kita lakukan di pendampingan sirkah? Satu, mendampingi pembuatan proposal sirkah. Mohon maaf Bapak Ibu, sekarang ini banyak sekali proposal sirkah yang dikirimkan ke trust. Message-nya cuma satu, Pak Chandra tolong dong dilihat secara syariat seperti apa, ya, secara bisnis seperti apa. Nah kadang kita punya problem dengan hal seperti ini. Kenapa? Karena biasanya proposal sirkah yang diberikan kepada calon investor atau calon pemodal, isinya semuanya yang bagus-bagus semua. Jadi gampang ternyata membuat proposal agar orang tertarik. Satu, bagaimana sampaikan di situ. Kalau yang namanya investor itu nggak perlu kerja berat-berat. Simple, diem aja, tinggal tunggu laporan, dan bagi hasilnya besar. Banyak yang tertarik. Jadi jangan heran kalau sekarang banyak investasi bodong, karena para investor melihatnya dengan 2 hal ini. Padahal untuk kami memastikan, 1, apakah ini sesuai syariat? 2, apakah ini secara bisnis tidak beresiko? Kami perlu flow proses dari transaksi itu. Karena kami tidak mungkin langsung menyimpulkan ini sesuai syariat atau tidak, kalau kami tidak punya flow prosesnya. Guru kami bilang, pastikan fakta transaksinya dulu. Kalau kita nggak paham fakta transaksinya, berhati-hatilah mengambil kesimpulan. Lah ini yang nggak dimiliki oleh proposal-proposal yang datang ke kami. Akhirnya apa? Kami nggak bisa membantu optimal. Tapi kami membantu apa? Kami yang membantu untuk menyusun itu. Okay. Analisa bisnis yang akan disyirkahkan. TAS akan membantu pemodal dalam menganalisa dan memverifikasi penawaran bisnis yang akan disyirkahkan. Ada yang datang ke kami, jadi ada 2 tipe yang datang ke kami. 1 orang yang membutuhkan, 2 orang yang memiliki dana. Okay. Nah, waktu dia mendapat tawaran dari pihak lain untuk melakukan investasi, dia minta bantuan kami untuk memverifikasi. Alhamdulillah kami punya ilmunya Bapak Ibu. Dari mana? Dari dulu zaman jahiliyah itu kami diajarin. Ya, jadi orang bank, mohon maaf ya, orang bank itu bukan orang yang pandai terhadap semua bisnis. Dia ahli di sebuah bisnis. Tidak, karena tidak mungkin membentuk orang seperti itu. Orang bank itu dibentuk untuk melihat resiko bisnis, bukan mengetahui bisnis itu seahli apa. Jadi kami itu dibentuk untuk melihat resiko. Kalau ada bisnis ini, coba ini resikonya di mana? Nah, itulah kerjaan kami. Alhamdulillah, ilmu ini kami bisa manfaatkan untuk membantu saudara-saudara kami yang mau jadi pemodal.
Makanya kami bisa melihat, ini resiko kualitatifnya gini, resiko kuantitatifnya gini. Oke. Itu yang kita inginkan, nilai tambah yang kami berikan. Sehingga apa? Saudara-saudara kita yang memang punya dana untuk menjadi pemodal, itu juga diamankan. Namun di sisi lain kami juga ingin membantu pengelolanya. Agar pengelolanya bisa lebih profesional, ya, dan bisa terpenuhi kebutuhannya. Jadi trust ingin berada di posisi tengah yang bisa mengakomodir keduanya, namun kami bukanlah lembaga intermediasi seperti yang tadi slide-nya Ustaz Condro yang pertama. Apakah trust akan mengambil bagi hasil dari transaksi itu? Waktu kita menentukan bagi hasil, memangnya trust posisinya sebagai apa di transaksi itu? Jadi pemodal bukan, jadi pengelola bukan. Nah, di transaksi ini kita nggak akan lakukan bagi hasil. Oke? Tapi ada manfaat yang kita berikan. Terhadap manfaat itulah kita akan meminta fee, komisi sesuai dari manfaat yang dibutuhkan. Kalau ternyata kami punya 5 manfaat yang bisa kita berikan, kami bisa memverifikasi, kami bisa menganalisa, kami bisa merekomendasi, bahkan kami bisa tadi mengingatkan cicilan segala macam. Semuanya tidak saling terkait akadnya. Jadi ini akad pilihan Bapak Ibu. Pak, saya mau tolong diverifikasi aja. Saya tidak butuh diingatkan setiap bulan karena saya masih mampu. Oke. Fee-nya hanya terhadap fee yang kita berikan manfaatnya. Itu yang kita lakukan sekarang. Monitoring keuangan Sidkah. Nah, ini kelemahan yang banyak terjadi sekarang. Orang bersidkah tidak terlalu peduli dengan laporan keuangan. Bisa macam-macam. Salah satunya mungkin dia tidak paham membacanya kayak apa sih ini. Kami ingin orang yang bersidkah, daripada dia meng-hire seorang CFO, gimana kalau kita aja yang pakai? Gimana kalau bayar kelas aja? Dan pasti lebih murah. Kita bisa monitoring setiap bulan perjalanan sidkahnya melalui laporan keuangan. Dan bukan cuma sekedar memastikan laporan keuangannya ada, tapi trust akan memberikan nilai tambah di dalam laporan keuangan itu dengan memberikan, ini loh laporan keuangannya Bapak, bulan ini isunya tuh di sini loh Pak. Ada biaya yang naik Pak, dari bulan lalu. Biaya apa yang naik bulan lalu? Ternyata biaya bahan baku Pak. Wajar atau tidak? Semua informasi itu kita tuangkan. Harapannya apa? Semua orang yang terlibat dalam sidkah jadi bisa mendapatkan informasi yang sama yang mudah dibaca. Karena kalau cuma ditaruhin laporan keuangannya laba rugi, ya neraca, kadang tidak semuanya bisa membaca. Tapi kami ingin memberikan nilai tambah di situ kalau kami yang melakukan. Sehingga fungsi kami persis seperti CFO, tapi yang retail. Nggak perlu meng-hire orang, nggak perlu menjadikan dia pegawai. Pakai aja jasa kami. Oke. Siapa yang dapat berhubungan dengan trust? Perorangan, instansi, komunitas. Jadi memang sekarang di trust dibangun base-nya komunitas. Kenapa? Karena kami ingin, satu, dari sisi kami, itu bagian dari cara kami memitigasi risiko Bapak Ibu. Kalau ada rekomendasi dari komunitasnya, paling tidak sudah ada orang yang lebih kenal duluan kepada si calon mitra daripada kami. Kenapa? Karena pada ujungnya kalau dia bermasalah nantinya, misalnya dia menunggak dan lain sebagainya, konsep syariah dalam penyelesaian kredit atau penyelesaian transaksi cicilan seperti ini, kalau dia nggak bisa bayar atau tunggakan, konsepnya cuma satu, apa? Musyawarah dan mufakat. Nah sekarang apa hubungannya MOU dengan komunitas, dengan musyawarah dan mufakat? Berdasarkan pengalaman kami dulu Pak, kalau dia sudah bermasalah, kalau kita yang nyari, itu susah. Tapi kalau temannya yang cari, itu gampang. Makanya kita minta kepada pengurus komunitasnya, kamu nggak perlu menjamin kalau dia nggak bayar, kalian yang bayar. Tidak. Tapi pastikan saja kalau kita perlu untuk dia bertemu dengan kita, tolong dikomunikasikan agar kita bisa bertemu, membicarakan penyelesaiannya seperti apa. Barulah terjadi musyawarah dan mufakat. Itu yang kami harapkan dengan adanya pola kerjasama. Di sisi
sisi lain, tadi ada instansi. Yang kita maksud instansi di sini bukan instansi yang besar-besar. Jadi yang kita jadikan target market itu adalah teman-teman pengusaha kita yang mungkin cuma punya 10-20 karyawan saja. Kenapa? Karena saya tahu pengusaha yang punya 10 dan 20 karyawan ini tidak akan menjadi target market payroll dari bank. Nggak efisien buat dia. Beda kalau SS 3.000 lebih. Wah, itu pasti semuanya nawarin payroll. Kenapa? Sebetulnya nawarin payroll ini kan cuma buat masuk ke produk. Pak, kita bisa loh ngasih kredit ke karyawan Bapak. Jadi payroll itu cuma untuk mancing agar nanti bisa ditawarin kredit. Dan pengusaha yang yang karyawannya itu hanya 10-20 pasti tidak akan menjadi target market. Kami ingin masuk di situ. Kenapa? Seperti tadi, Mas Adit bilang, Pak, uang kami terserap ke sana. Kedua, kalau ada kebutuhan dari karyawan, pengusaha itu selalu mensolusikannya dengan apa? Dengan kasbon. Kasbon itu pasti mengambil cash flow perusahaan, cash flow usaha. Yang terjadi apa? Kalau kasbonnya terlalu besar di usaha, tidak efektif lagi usahanya berjalan. Karena kemampuan dia untuk membeli barang dan lain sebagainya semakin menurun. Kami ingin mensolusikan, kalau untuk kebutuhan karyawannya, dialihkan aja ke kita. Agar tidak menggunakan cash flow itu. Ini yang kita mau bantu pengusaha-pengusaha itu. Jelas ada MOU. Kalau untuk instansi, yang kita butuhkan bukan cuma 2 tadi. Kita tambahin 1. Tolong saya dipotongin gajinya. Oke? Jadi dia terselamatkan dengan cash flow, alhamdulillah kami juga bisa memitigasi resiko. Oke, ini bentuk kerjasamanya, saya nggak usah sampaikan. Bagaimana proses di kita? Mohon maaf kalau ternyata proses di kita, itu ada beberapa hal yang kami harus lakukan, itu persis sama seperti kami dulu. Tapi kami pastikan yang kami lakukan itu sesuai syariah kok. Contohnya apa? Menganalisa. Nah, ini kadang-kadang juga begini nih, pengusaha yang sudah kuat syariahnya, dia menganggap kalau lembaga syariah, apalagi orangnya udah pada kenal, ya pokoknya kalau saya minta hari ini, besok udah selesai lah, ada kebutuhan apa, ada putusan lah gitu. Begitu kita minta data ini, sangat lama dipenuhinya. Padahal tidak bisa. Ini suatu hal yang kami harus lakukan agar ini jadi proper. Jadi mohon maaf kalau ada proses di kami, Bapak Ibu sekalian yang mau jadi calon mitra. Ya. Oke. Salah satu perbedaan yang kami lakukan adalah kajian mitra. Ada 3 kali kajian. Apa sih materinya? 1. Kajian akidah. Saya tidak ngambil semua akidah. Saya cuma ngambil 2 hal. Kita diskusi dulu sebelum kita jalanin ini. Apa yang kita diskusikan? Jalan rezeki itu kayak apa sih? Tawakal yang benar itu kayak apa sih? Kami ingin menyamakan persepsi dulu antara kami dengan calon mitra. Baru yang ketiga, yang kedua adalah kajian fikih muamalah dasar. Yang disampaikan sama Ustadz Condro tadi. Ada ariyah, ada jual beli, ada wadiah. Itu kami sampaikan di kelas ini. Sehingga mitra paham kedudukan akad dan konsekuensi akad. Materi yang ketiga, seberapa perlu berhutang? Karena kami ingin memastikan, hutang itu boleh, ya tapi dasarnya harus kebutuhan. Karena Rasulullah bilang jangan bermudah-mudahan berhutang. Tapi bukan tidak boleh berhutang. Ini yang kami pastikan. Oke? Pengadaan objek akad. Jadi kalau di akad jual beli, kami pastikan kami membeli dulu barangnya. Baru kami akan mengakadkan transaksi berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang kami lakukan sampai dengan saat ini. Tugas kami sekarang adalah membuat semua yang sudah kami lakukan 2 tahun ini dalam bentuk modul. Untuk apa? Karena tadi Presiden Komisaris kami minta, Pak Chandra, ke depan apa yang Pras lakukan harus bisa dilakukan kepada orang lain yang kepingin punya hal yang sama. Dan tawarkan konsep itu tanpa biaya.
Jadi sekarang yang kami lakukan bukan cuma sekedar memastikan transaksinya, tapi bagaimana setelah transaksi itu kita buktikan perjalanannya gimana, kami bisa menciptakan skemanya gimana, SOP-nya gimana, sistemnya gimana. Harapannya kalau ada pemodal-pemodal lain, misalnya ada orang di Wonosobo, pingin punya trust di sana gimana? Monggo silakan datang ke kantor. Kami sudah punya modulnya. Yuk pakai, tapi ikuti semuanya. Sehingga harapannya tadi, kita bukan cuma bisa menawarkan sosialisasi ini dengan masif, tapi juga kita bisa menciptakan aksesnya. Yang, mohon maaf, insya Allah benar-benar syariah. Karena tidak bisa kita hanya mengandalkan dia paham, tapi dia nggak punya aksesnya. Dia akan lari ke tempat yang lain lagi, ya akhirnya juga percuma. Itu Bapak Ibu sekalian, yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Kita masih banyak punya waktu untuk ngobrol, diskusi. Silakan datang ke Trust, kantornya nggak jauh di Jalan Kalimantan nomor G31. Kami selalu membuka pintu untuk diskusi. Ya, silakan, itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kalimat saya yang berkurang. Semoga bisa menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih